Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 19 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rusak Pasti Diganti. Rusak pasti diganti. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 25 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus dalam kehidupan kami ini memperbaiki hal-hal yang rusak, dan kerusakan itu tidak terulang kembali, namun sungguh kami mengalami pemulihan, pembenahan, dan tidak ada lagi yang retak, tidak ada lagi yang rusak dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rusak pasti diganti. Ini adalah tema daripada renungan sahabat seperjalanan. Namun yang terjadi di dalam keseharian kita masing-masing, ada satu peristiwa seseorang yang sedang berbelanja di sebuah supermarket, kemudian tiba-tiba dia dianggap sebagai menjatuhkan barang-barang yang sedang dipajang, dan sedemikian banyak yang jatuh dan rusak karena dia berada di bagian-bagian pecah belah. Sahabat seperjalanan, tentu orang ini kaget luar biasa, dan tentunya pihak daripada yang memiliki supermarket tersebut akan meminta ganti untuk seluruh kerusakan yang ada. Namun sahabat seperjalanan, setelah dilihat di CCTV, ternyata memang barang itu jatuh sendiri dan bukan tersenggol ataupun tertarik oleh pembeli tersebut, sehingga dengan rasa tenang pembeli tersebut tidak perlu menanggung sebuah kerusakan. Namun kalau seandainya kita yang merusakkannya, kita yang memegang, saat dipegang kemudian kita menjatuhkan secara tidak sengaja, kita akan diminta ganti. Dan apapun yang diminta ganti, barang tersebut tidak akan bisa pulih kembali. Tentu uang yang kita berikan akan diganti dengan membeli barang yang sama dan dipajang kembali di toko tersebut. Itulah kurang lebih kisah kehidupan. Namun ada kerusakan yang bisa diganti tentu dengan sebuah perjalanan di mana kita menyimpan sesuatu. Misalkan asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi apapun juga. Itu bukan tiba-tiba kita mengambil asuransi karena ada tabungan yang kita lakukan terlebih dahulu di bagian asuransi tersebut. Sahabat perjalanan, kita tidak pernah menabung apapun bersama dengan Tuhan. Namun Tuhan menjanjikan setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh kehidupan kita, tatkala kita datang kepada Tuhan, kita hadir di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Itu yang firman Tuhan katakan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Hal yang paling rusak dalam kehidupan kita adalah setelah manusia jatuh di dalam dosa, kita mengalami tidak hanya rusak sebagian, rusak pinggirnya saja, rusak bagian bawahnya saja. Totalitas hidup kita rusak karena kita jatuh dalam dosa, sekalipun itu dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Namun dosa turunan itu menetap di dalam setiap diri manusia. Di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, Dia datang untuk menyelamatkan kita, dan kerusakan itu diselesaikan secara total. Kita dipulihkan secara sempurna. Kita tetap menjadi milik kepunyaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sahabat seperjalanan, namun setelah proses pemulihan itu, kita harus baik-baik menjaga hidup kita. Karena kita akan bersentuhan dengan banyak aspek dalam kehidupan ini yang bisa merusak kehidupan kita. Godaan-godaan yang ditimbulkan, kehidupan-kehidupan tawaran yang bisa timbul dari dalam diri kita karena hawa nafsu, karena dosa, karena kebencian, karena kemarahan, karena keserakahan, ataupun dari pihak lain yang menawarkan berbagai macam dosa. Tentunya setan yang bekerja
yang bekerja keras untuk kehidupan kita yang sudah dipulihkan itu kemudian dirusak kembali. Apa yang kita perlu lakukan, sahabat seperjalanan, dalam kehidupan ini? Kita terbiasa mendekatkan diri dengan banyak hal yang kita tidak mau lepas. Kemana-mana kita bawa dompet, kemana-mana kita bawa kartu ATM, kemana-mana kita tatkala berkendaraan membawa STNK, membawa SIM. Kemana-mana bagi orang-orang tua yang sudah lansia membawa obat, karena dia ada ketergantungan dengan obat yang harus diminum. Kita bawa kemana-mana dengan satu keyakinan bahwa itu menenangkan hidup kita. Sahabat seperjalanan, namun pernahkah kita membawa pengampunan Tuhan, pemulihan Tuhan itu kemanapun kita berada? Pernahkah kita mensyukuri bahwa kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, pengampunan Tuhan itu selalu terjadi? Setiap kali ada kerusakan kita datang memohon ampun, maka Tuhan akan memulihkan. Sahabat seperjalanan yang cukup menarik, kalau kita sering lihat YouTube, ada sebuah lem di mana kaca yang pecah itu bisa dilem kemudian seperti tidak pernah pecah kembali. Ada banyak produk dalam hidup ini. Tapi saudara, kehidupan kita tidak bisa dipulihkan oleh uang. Kehidupan kita tidak bisa dipulihkan oleh teknologi. Kehidupan kita tidak bisa dipulihkan oleh apapun di dalam dunia ini kecuali oleh Allah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, kalau masih ada retak-retak kehidupan kita yang diakibatkan oleh dosa yang kita lakukan, oleh kebiasaan buruk yang kita lakukan, datanglah kepada Allah. Meminta ampunlah, apa yang dikatakan dalam Mazmur 25:11, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Kita terus datang di hadapan Tuhan, karena dosa itu tidak hanya merusak kehidupanmu menjadi puing-puing yang retak, menjadi retak-retakan daripada sebuah, katakanlah, bejana hidup kita yang dirusak oleh kita sendiri, namun juga dirusak oleh lingkungan. Kita terpancing untuk godaan, terpancing untuk cobaan. Kita mencoba bermain-main dengan kesalahan, sehingga apa yang sudah dipulihkan kemudian retak kembali berulang-ulang dan retak kembali berulang-ulang. Sahabat seperjalanan, sewaktu engkau dipulihkan oleh Tuhan, hidupmu akan diberkati, dan engkau juga hidupmu akan juga memberkati orang lain. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita bisa memasukkan air ke dalam sebuah kendi atau tempat air yang bocor di bagian bawahnya? Berapa besar pun air, banyak pun air yang dimasukkan, dia akan tetap kering. Karena kenapa? Ada yang bocor. Kehidupan kita pun sama. Waktu kita sudah menerima anugerah-anugerah Tuhan itu, jangan kemudian bocor lagi. Dibocorkan, dirusak, diletakkan oleh apa? Oleh kehidupan kita yang tidak baik. Suatu kita mengalami pemulihan dengan Tuhan, kita akan mengalami sebuah perubahan hidup, di mana hidup kita bisa menjadi cahaya, bukan kegelapan. Hidup kita bisa menjadi terang, bukan kekelaman. Hidup kita bisa menjadi jalan, bukan hambatan. Hidup kita bisa menjadi inspirasi, bukan kemudian melukai dan juga merusak kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama, kalau Tuhan itu sudah membuat yang retak, yang rusak, yang pecah itu dipulihkan kembali, hiduplah selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mengulang-ulang kembali kebiasaan di mana kita meretakkan kehidupan kita dengan kebiasaan buruk, dan atau kita bekerja sama, menerima godaan, kita sambut, kita terima, sehingga kehidupan kita pun retak berkali-kali. Mari sahabat seperjalanan, rusak itu pasti diganti, retak pasti direkatkan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami menjadi bejana yang tidak mengalami keretakan kembali, karena kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadilah bejana yang tidak retak, yang tidak rusak. Jadilah hidup yang tetap sempurna di hadapan Tuhan, karena engkau terus dekat dengan Tuhan di setiap hidupmu sepanjang perjalananmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.